Kreatif Q, semakin menarik aja interview kita bersama Master Slamet Trianto. Kita lanjutkan interview kita, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Master Slamet dengan perkembangan taekwondo di zaman sekarang ini? Baik, Sabum Nimriki. Sebelum saya menjawab, mungkin teman-teman juga harus ingat Master. Nah, Master ini takutnya sebutannya dikira salah. Master itu karena saya sebelumnya memang Master Trainer Ya. Reebok University. Jadi Ya. bukan Master Taekwondo. Ya. Kalau saya di Taekwondo prestasinya biasa saja ya. Tapi saya Master. Nggak tahu orang-orang panggil saya Master, ternyata karena saya pikir saya nggak pernah bilang saya Master ini, enggak. Tapi orang lain yang manggil saya gitu, Master Reebok University. Dan begitu saya sekarang mendalami yoga. Saya ini sekarang Ketua Umum Perkumpulan Praktis Yoga Nasional Indonesia, dan orang-orang juga murid-muridnya memanggil saya Master gitu. Jadi Master itu kan sebenarnya guru, tapi ya udahlah, masa saya jangan panggil saya Master gitu, saya nggak enak juga ya. Ya sudahlah, mengalir saja gitu. Jadi kalau mengenai perkembangan taekwondo saat ini ya, kalau yang saya amati memang sekarang ini sudah ada pertandingan untuk POMSE kalau nggak salah ya. Jadi bagus, karena saya sendiri suka sebenarnya. Untuk beberapa orang yang memang dalam kiruginya kurang menonjol ya, mungkin juga takut cedera atau bagaimana ya kan, mengatasinya. Tapi bagaimana dia bisa perform di depan orang banyak, bisa dengan melakukan pertandingan POMSE itu. Nah, jadi saya senang melihatnya. Cuman kemarin saya sempat juga ya, kalau melihat dari prestasi dari taekwondo ya, beberapa saya senang juga, ada beberapa yang sempat meraih ya, terutama kelas-kelas yang ringan lah ya di Indonesia. Cuman kabar terakhir sih ya, ada beberapa atlet yang tidak jadi ikut Olimpiade nih di Tokyo kalau nggak salah, yang tahun 2020 yang sekarang sedang berlangsung. Jadi ya sangat disayangkan sih. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi saya senang karena dengan olahraga itu paling tidak kita mempunyai spirit, semangat ya, bahwa olahraga itu tidak hanya menyehatkan fisik kita, tapi sebenarnya melatih mental kita. Jadi itu sih ya, sebatas itu saya saat ini. Saya nggak melihat ada kepengurusan yang bagaimana, saya nggak terlalu mengikuti. Tapi yang jelas saya senang dengan perkembangan taekwondo sekarang dengan adanya pertandingan POMSE seperti itu. Untuk diklarifikasi Kreatif Q, kami memanggil Slamet Trianto sebagai Master itu bukan hanya di yoga, tetapi kami secara official sudah menyatakan Master Slamet adalah Master Taekwondo X aerobik pertama di Indonesia, yang saya sebutkan rekornya itu. Karena benar-benar membuat sebuah koreografi dengan musik dari warming up sampai cooling down, itu benar-benar Master Slamet yang buat. Dan ini terbukti dari beberapa provinsi di fitness instructor ya, workshop ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Itu memang benar-benar kreasi dari seorang Slamet Trianto, dan itu kita berikan rekor kepada beliau adalah Master Taekwondo X aerobik pertama di Indonesia. Terima kasih. Kemudian begini, Master Slamet, melihat kondisi taekwondo kompetisi Kyuri sekarang seperti di Olimpiade 2020 di Tokyo yang diundur 2021, yang tekniknya tidak seperti zaman dulu waktu kita berlatih, yaitu teknik taekwondo old school. Begitu kita menendang ke permitted area, tidak keras, tidak bagus tekniknya, tidak diberikan nilai. Dan banyak menggunakan teknik colek cagi. Istilahnya kita bilang colek cagi itu supaya mengkritisi World Taekwondo, supaya bisa merubah permainan taekwondo di Olimpiade sekarang. Jangan hanya saat sentuh, teknik yang tidak baik diberikan nilai. Itu harus dikritisi World Taekwondo sekarang.
Kemudian bagaimana ini menurut Master Baik. Slamet Rianto? Terima kasih Saburnin. Saya mungkin ambil pola pikir saya karena saya ini sebelumnya sebagai master trainer Reebok University, saya pernah belajar. Saya sebagai master trainer Bosu, saya pernah belajar di LA di Amerika untuk convention. Saya pernah ambil sport conditioning di Twist ya, Peter Twist University di Vancouver, Kanada, dan beberapa kali training di Asia Fitness Convention di Thailand ya. Jadi berbekal itu saya punya pandangan bahwa olahraga itu ada komponennya kan, tidak hanya untuk strength, tetapi juga ada speed ya kan, otomatis flexibility, reactivity ya, kemudian ada agility ya, kemudian ada power. Nah, kalau melihat yang tadi, gambaran yang tadi ya, kalau saya dulu terinspirasi orang-orang taekwondo itu bisa melakukan tendangan itu dengan cukup eksplosif ya, istilahnya seperti apa, Tio Dwi Chagi ya, itu benar-benar wah, orang bisa kau, karena saya pernah merasakan waktu itu di satu ajang persahabatan saya ketendang Tio Dwi Chagi ke muka saya sampai jatuh, ulang lagi, ketendang lagi, nggak sadar juga. Jadi bener-bener itu sampai ini berdarah ya. Jadi itu butuh kekuatan kan, power ya. Power itu strength kali speed ya, baru power. Jadi kalau yang tadi saya baru tahu juga sih ada colek apa? Colek Chagi. Colek Chagi ya. Jadi kalau colek Chagi itu sama aja kayak kita ngusap gitu loh. Betul. Jadi kalau kita ketemu sama kamu gitu aja sama. Jadi kalau secara sport, kita tuh sport itu harus menampilkan yaitu tadi selain strength, tadi power itu kecepatan dan kekuatan. Selain itu daya tahan, bagaimana kemampuan kita untuk bisa melakukan berapa ronde, 3 kan? Nah itu dengan keindahannya juga perlu juga, tekniknya. Jadi ya saya sangat ini juga sih, saya baru tahu juga sih sistem yang baru. Saya terus terang tidak mengikuti, tapi saya sebagai seorang praktisi olahraga, jadi akhirnya nanti orang mungkin lebih ke arah speed, kemudian juga mungkin orang-orang yang berlatih juga lebih ke arah ya tadi kurang memperhatikan powernya. Betul. Jadi kalau menurut saya, kalau ada ketidakseimbangan, jadi akhirnya unsur power itu kan penting sekali. Betul. Orang dengan power itu punya power, punya kekuatan. Kalau speed itu untuk beberapa cabang olahraga seperti taekwondo dibutuhkan, tapi kalau nggak ada power ya sama aja dia cepet cuman gitu, latihan ini jempol, nah gitu ya kan, kuat-kuatan mana tuh ya, cepet nih, nggak butuh power, speed aja gitu, yang penting bisa ngunci gitu, yang penting bisa kena sedikit, kan badan efeknya nggak ini. Kalau kita namanya bela diri, efek yang paling penting tuh impactnya, impactnya tuh berapa ini, makanya ada penelitian menendang si A menendangnya kekuatannya segini, si B begini. Jadi impact dampaknya tuh seperti itu. Jadi itulah olahraga sport. Ada resikonya memang. Makanya mereka harus disiapkan dengan latihan yang benar-benar apa, luar biasa ya, dengan kemajuan ini, perlengkapan, peralatan segala macam ya, program dan latihan. Tapi kalau cuman yang tadi saya lucu juga colek asana ya. Jadi itu mungkin ya bukan, jadi unsur sportnya mungkin ada sedikit ini jadinya. Hilang itu sih kalau itu dari saya sebagai olahraga ya. Jadi itu. Ada lagi nggak tuh? Saya nggak tahu perkembangan yang lainnya. Ya ini nih pertanyaan berikut nih. Kalau di taekwondo kompetisi kyurugi sepertinya sulit untuk berubah, Master. Karena pengurus dunianya tidak berusaha keras untuk mengembalikan lagi teknik taekwondo seperti dulu. Bahkan dobok kompetisi taekwondo di Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan 2021, atlet kyuruginya memakai legging yang ketat gitu, Master ya. Bukan dobok taekwondo yang biasa taekwondo digunakan dalam setiap latihannya. Mengenai ini bagaimana menurut Master Slamet? Mohon maaf, kalau saya sekarang menekuni yoga. Yoga itu syarat dengan filosofi. Jadi kalau olahraga zaman dahulu ya, matahari itu terbit dari timur. Jadi biasanya sesuatu yang dari timur itu berhubungan dengan energi ya.
di Cina, di India, di Jepang, itu Asia. Matahari terbit dari situ. Jadi kita harus benar-benar, Korea termasuk. Jadi itu merupakan identitas. Kalau itu seragam kan, yang dobok itu kan, ya ini seperti yang saya gunakan. Saya merasa bangga, ini identitas saya. Kalau saya pada saat saya latihan TC waktu itu, saya memang pakai pakaian training ya, yang simple ya, t-shirt atau training yang ya atau tight ya, seperti itu saya oke. Tapi dalam suatu kompetisi ya, mohon maaf, saya harus punya identitas. Karena identitas inilah perlu tahu. Saya taekwondoin, saya punya kebanggaan. Pakai pakaiannya, pakai sabuknya, apalagi kalau sabuknya diberikan sama guru besar kita langsung ya, itu luar biasa ya. Apalagi dalam event tertentu yang memang benar-benar disaksikan oleh banyak orang ya kan. Nah, jadi menurut saya karena itu identitas, ya saya sih sangat prihatin juga gitu. Karena berarti kita sudah kehilangan, kalau seperti itu identitas kita hilang. Karakter taekwondo. Karena itulah yang saya bilang, bedakanlah ya olahraga yang dari timur dan dari barat. Ya, dari barat itu pengembangan, silakan. Seperti sekarang maju ada MMA ya, boxing itu kan memang dari ini dibutuhkan beda filosofinya. Ya, western ya, kecepatan, kekuatannya kan, daya tahan, nah seperti itu. Kalau di ini di Asia ini ya, itu benar-benar filosofinya harus kita perhatikan. Makanya ada latihan-latihan dasar, sabuk putih harus berlatih dulu ya. Ada tegak 1, tegak 2, ada upacaranya, seperti itu. Beda dengan latihan-latihan yang modern. Nah, itulah kalau olahraga tradisional, ini taekwondo ini olahraga tradisional, diangkat menjadi modern tapi tidak mengambil filosofi dasar gimana taekwondo ini, spiritnya itu. Kenapa sih dulu siapa penemu dari taekwondo itu, yang menemukan taekwondo itu tujuannya untuk apa? Jadi visi dan misinya apa itu dulu kalau menurut saya. Jadi kalau tidak salah Jenderal siapa ini yang penemu, Jenderal Choi Hong Hee. Choi Hong Hee ya. Nah, itu yang kita harus ini. Kenapa beliau membuat taekwondo? Apa arti taekwondo? Kenapa membuat doboknya udah seperti itu? Jadi itu buat saya kebanggaan. Identitas itu harus dipertahankan sampai kapanpun. Jadi saya seperti itu. Harus dipertahankan ya, Creative Kid. Oke. Itu menurut saya ya, kacamata saya dari sekarang praktis yoga ya. Anak saya nanti yang melanjutkan di taekwondo. Luar biasa, Master. Kita tahu bahwa taekwondo itu bukan hanya kompetisi kyorugi saja, Master. Banyak masyarakat tertarik dengan taekwondo karena mengenal taekwondo dari demonstrasi kyupa yang dilakukan secara perorangan atau bergu. Terutama dari tim demonstrasi taekwondo Kukiwon yang sangat luar biasa dalam mempopulerkan taekwondo di dunia. Bagaimana menurut Master Slamet, apakah kita bisa mengembangkan taekwondo di Indonesia dengan jalan membina taekwondo ini untuk kompetisi kyupa, baik dilakukan perorangan ataupun bergu seperti di kejuaraan di Hanmadang, Korea? Baik, saya pernah melihat satu demonstrasi atlet-atlet Korea di tenis indoor lapangan ya, kalau nggak salah di Senayan ya. Dan saya benar-benar terinspirasi pada saat mereka berlatih dengan menggunakan punching pad. Ya, punching pad ya. Muter bergantian terus. Itu benar-benar butuh skill ya. Butuh skill dan orang melihatnya itu jadi terinspirasi. Ya, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, kekuatan ya, dan elastisitas dan sebagainya, semua komponen fitness. Jadi saya terinspirasi sekali waktu itu melihat atlet-atlet taekwondo dari Korea itu. Selain pakai pakaiannya ya kan, mereka melakukan dengan, kemudian mereka melakukan pemanasannya, kemudian dan ada lagi demonstrasinya menggunakan ini pemecahan ya. Nah, itu luar biasa sekali. Dan mereka juga memadukan dengan musik. Betul. Sehingga mereka bisa bergerak dengan menggunakan musik. Wow. Jadi itu benar-benar menurut saya entertain sekali. Jadi memang sudah saatnya Indonesia harus seperti itu. Nah,
gitu. Jadi ada unsur entertainnya. Jadi sehingga bisa merangkul ini orang-orang milenial nih, yang muda-muda, yang kreatif ya, kayak gitu. Jadi saya terus terang dari situ saya terinspirasi. Jadi orang harus benar-benar berlatih sungguh-sungguh, ketekunan, keuletan, dan berproses untuk bisa menjadi seperti itu, untuk bisa tampil ya, bekerja sama dengan banyak sekali tuh ya, tapi bisa jadi kayak seperti ini kalau kita bermain dalam satu dirijen ya, orkestra. Nah itu jadi orkestra itu tidak hanya satu orang tapi bekerja sama sehingga menghasilkan suatu penyajian, suatu performance yang luar biasa. Jadi saya benar-benar sangat terinspirasi dengan tadi ya. Dan Master Slamet pasti yakin dong kalau di Indonesia bisa mengembangkan demonstrasi seperti itu dengan kita membuat kompetisi perorangan, pipa atau bergu. Yakin nggak Master bisa di Indonesia ini bisa mengembangkan hal tersebut? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau di agama saya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Jadi tergantung dari pengurus. Mau open mind, open heart, membuka hati, membuka pikiran, bahwa banyak orang ya, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, remaja yang butuh performance juga gitu. Jadi tidak hanya Kyurugi dan Pumse, tapi yang tadi ya terobosan-terobosan ini saya setuju saja karena marketnya semakin banyak ya, semakin diminati, dan sekarang zamannya digital juga, marketing, jadi digital juga harus benar-benar video, YouTube, IG dan lain sebagainya. Silakan. Wow ya, sangat setuju saya. Ya, sangat menginspirasi nih pendapat dari Master Slamet. Master, kita ketahui seperti di Amerika ada The American Taekwondo Association atau ATA atau ATA. Kalau kita Indonesia bilangnya ATA ya, The American Taekwondo Association. Klub taekwondo di ATA atau ATA, mereka tuh sama sekali tidak membina kompetisi taekwondo kyurugi. Mereka ya malah membuat kompetisi performa individu, baik perorangan maupun bergu. Dan performanya ada yang menggunakan senjata tumpul seperti dengan kama dan pedang, katana. Ini sangat luar biasa, Master. Ya, taekwondonya banyak yang menjadi terkenal seperti Taylor Lautner, Jackson Rudolph, Ray Presley, Chana Jetung, Ethan Pinschreiber, Mackenzie Emory dan lain-lain. Bagaimana menurut Master mengenai ini? Dan apakah menurut Master Slamet ya, Taekwondo Indonesia bisa seperti yang dilakukan oleh The American Taekwondo Association di Amerika ini? Baik, American Taekwondo Association. Jadi saya kebetulan berlangganan ya, TV parabola di Fight Sport itu ada ya. Jadi saya sempat menonton juga. Sebenarnya cukup menarik karena dari anak-anak ya, ada juga ya yang untuk anak-anak, remaja ya, kemudian juga melakukan dengan berbagai senjata ya, weaponnya berbeda-beda. Ada juga yang tangan kosong dengan dilakukan atraksi-atraksi seperti yang melompat salto itu, tricking, melakukan tricking. Jadi itu bagus sekali karena seperti bintang film laga ya. Itu dibutuhkan latihan-latihan yang tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan ya untuk bisa belajar ya, mungkin secara bertahap harus ada pelatih juga ya, sehingga safety-nya, keamanannya terjaga. Jadi saya setuju sekali ya, menambah percaya diri dengan berkompetisi menggunakan weapon ya. Jadi kemudian juga dengan beberapa ada eventnya. Jadi kalau kita punya programnya, harus ingat harus ada pelatihnya. Pelatih yang memang mempunyai sertifikat ya untuk bisa melatih itu ya. Ada programnya, kemudian ada eventnya. Setelah itu baru ada produknya. Pak. Ya. Pelatih. Ya. Program. Ya, event, produk. Itu harus saling menjadi satu kesatuan. Kita bisa banyak perangkul, kita bisa ke sekolah, kita bisa ke klub-klub dan lain sebagainya. Wow, terima kasih nih ya atas masukannya. Itu luar biasa loh ya, pelatih
program, event, produk. Luar biasa. Master, ya Master adalah kita beralih nih, bukan taekwondo lagi nih, ya Master. Master adalah salah satu praktisi yoga nasional. Master Selamat salah satu pendiri di PPYNI, yaitu Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia di Kormi. Wah, coba Master Selamat ceritakan tentang yoga. Bagaimana awalnya Master Selamat dari taekwondo lalu beralih ke yoga dan menjadi salah satu master yoga di Indonesia? Baik, terima kasih. PPYNI ini Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia. Kita ada berhimpun di KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi semuanya ada di bawah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau Kemenpora itu, KORNI ada di bawah Kemenpora karena KORNI itu berhubungan dengan olahraga prestasi. Olimpiade, ASEAN Games, SEA Games seperti itu. Kalau KORMI itu berarti olahraga rekreasi dan masyarakat. Kita ada namanya Fornas, Festival Olahraga Nasional. Kalau Fordanya Festival Olahraga Daerah. Kalau internasionalnya ada TAFISA. Jadi kita juga punya. Jadi memang sifatnya memang bukan prestasi, tapi kita merupakan olahraga yang berkembang di masyarakat. Jadi tujuannya adalah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jadi bisa dari kecil ini. Jadi latihan-latihan bela diri tadi itu sebenarnya bisa kita mulai juga untuk masyarakat luas. Oh, jadi menjadi taekwondo tuh ke yoga itu bagaimana tuh bisa berputar 180 derajat dari yoga full time di yoga sekarang? Baik, jadi segala sesuatunya itu kuncinya adalah peluang. Kalau kita bisa melihat peluang, harus kita ambil. Jadi seperti Sabum Nimriki tadi, dengan tadi keinginan melihat dari American Taekwondo Association, saya support. Karena kalau ada peluang, kenapa tidak diambil? Karena Indonesia ini berapa ratus juta penduduknya, hampir 200 juta, ya, dan berapa provinsi, hampir 35 provinsi. Itu kita ambil berapa persennya saja, wah sudah luar biasa. Tapi yang tadi harus ada pelatihnya, ya, yang bersertifikat, yang berqualified, ya, standarnya internasional. Harus ada programnya, program pembinaannya, dari mulai nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke unit kecamatan, ya. Itu, ya, harus ada eventnya, event dari kejurcap, ya, kejur itu harus tetap dibikin, atau di sekolah-sekolah seperti itu. Dan nanti ada produk. Produk inilah yang nanti bisa menghidupi kita gitu ke depannya, ya. Dari sponsor pun akan berdatangan. Jadi itu di yoga saya juga awalnya tertatih-tatih. Jadi yoga juga sama, banyak dari style yoga ini, tapi kalau kita sudah masuk ke KORMI, kita berhimpun di KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, kami sudah menjadi anggota tetap. Itu kita ada payung hukumnya. Kita punya sekretariat, kita punya ADART, ya, kita punya nomor rekening bank sendiri dan semuanya. Tujuannya memang kita memasyarakatkan olahraga yang saya saat ini tekunin, ya, PPYNI yoga. Jadi saya kita benar-benar memasyarakatkan olahraga. Kita bisa membuat MOU dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kita bisa juga dengan tenaga kerja, karena saya bekerja selama ini sebagai guru yoga, gitu. Saya juga bisa buat sport tourism, Kemenparkraf, gitu, ya. Jadi banyak peluangnya. Sabum Nimriki, makanya tidak apa-apa istilahnya kalau ada orang-orang yang nyinyir, ngapain sih ini diginin, tidak apa-apa. Yang penting saya jalan terus. Sekarang ini saya di yoga juga sudah ada 21 provinsi, ya, kabupaten kotanya mungkin setiap provinsi ada yang sudah 5, tapi ada yang masih 3, ada yang mungkin baru 1, ya. Tapi ini berproses. Jadi
segala sesuatunya berproses. Saat kita mengikuti aturan, kita mempunyai payung hukumnya, apalagi ada di bawah kementerian yang terkait, ya, insya Allah itu akan bisa maju. Oke. Nah, di yoga Master Selamat itu sudah hampir keliling seluruh dunia kayaknya. Murti mendapat data, pengalaman, dan prestasi Master Selamat di yoga itu sangat luar biasa. Kira-kira pengalaman dan prestasi yang paling membanggakan dan sangat berkesan bagi Master Selamat dalam mengikuti yoga selama ini, itu coba diceritakan yang paling berkesan. Jadi kalau buat saya, relationship itu penting. Oke. Sabenim. Jadi coba kita ini selalu menjalin hubungan yang baik dengan banyak orang. Karena dengan menjalin hubungan yang baik itu biasanya akan timbul ya suatu benefit gitu. Dan itu yang saya rasakan. Saya pergi ke Amerika ya, waktu di zaman di fitness, ke Kanada, kemudian saya juga diajak guru saya ya, dibiayain. Saya nginep di rumah guru saya, namanya Yogi Charu di Honolulu. Saya berangkat ke sana. Saya tinggal sebulan di rumahnya beliau. Kita praktis, saya berenang tiap hari di Alam Moana. Kita praktis latihan yoga ke beberapa tempat wisata. Pagi-pagi jam 4 bangun, latihan. Ya, terus saya sempat ngambil juga ke Australia. Ya, saya ngambil teacher training yoga terapi. Ya, karena saya pikir saya harus menambah ilmu saya. Kemudian ke Malaysia, ya beberapa kali di Malaysia, Singapura, ya saya stay hampir sebulan, ya. Kemudian saya pernah ke Barcelona juga di Spanyol, ya. Padahal di sana bicaranya pakai bahasa Latin, tapi ada bahasa Inggris juga untuk di gurunya mix. Ya, tapi buat pengalaman saya, jadi hubungan saya luas, gitu. Dan saya punya sahabat saya juga di India. Waktu itu sempat mau berangkat, gak jadi kan. Jadi ya sudah ke Jepang juga. Saya saat ini saya mengajar kelas untuk orang-orang Jepang online. Karena saya waktu itu tahun lalu saya sudah beli tiketnya mau berangkat ke kota Oita namanya, dekat Fukuoka. Ya, jadi saya mau melatih di sana, tapi karena pandemi ini saya cancel, saya online. Dan saat ini saya menjadi lead teacher dari sekolah yoga di Jepang. Dan bulan depan ya insya Allah saya akan mengajar online. Tapi gitu. Jadi itulah karena apa? Karena saya terhubung dengan banyak orang dan saya selalu meregisterkan saya. Saya sekarang terhubung dengan, saya punya sekolah namanya Yoga Mix ya, school. Ada register yoga school 200 jam, 300 jam, dan register prenatal yoga school. Jadi di bawah Yoga Alliance Amerika. Dan saya istilahnya gelarnya itu ERYT 500. RYT itu EI-nya experience, register yoga teacher 500 jam. Dan saya sebagai lead teacher di salah satu sekolah di Jepang, sehingga saya bisa mengajar. Seperti itu sih, itu yang saat ini saya. Padahal saya bahasa Jepang saya nggak tahu, cuman bisa konnichiwa, ya, konbanwa, ya, ohayo, gozaimasu, moshi-moshi, ya seperti itu. Tapi ada translator bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris juga saya biasa aja, tapi karena kita kemauan dan diberikan kepercayaan, jadi kita harus siap menjalankan. Jadi mudah-mudahan saya doakan juga Sabenim Ricky ya dengan ide-idenya ya silakan ya. Amin, amin, amin. Wow, saya yakin luar biasa ya pengalamannya. Apakah kita masih mensaksikan kalau kita memanggil Selamat Prianto dengan sebutan Master? Pasti Kreatif Cube tidak menyaksikan itu ya. Master Selamat adalah Master Yoga di Indonesia. Tapi jangan lupa beliau juga Master Taekwondo X pertama di Indonesia. Oke, sekarang kita beralih pertanyaan yang lain, Master Selamat. Tadi sudah disebutkan PPINI ya adalah anggota dari Kormi. Ini mungkin Kreatif Q bertanya-tanya nih. Ya biasanya kita familiar dengan KOMI ya. Sekarang ini ada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang disebut dengan KOMI. Coba dijelaskan lagi sekali lagi nih. Coba Mas ceritakan tentang KOMI secara singkat ya.